waiting for you in the dark. Namun terdapat harapan yang menunggumu dalam kegelapan. You should know you are beautiful just the way you are. Kamu mestinya tahu bahwa kamu itu cantik kok, ya, apa adanya. And you don't have to change the thing. Dan kamu nggak perlu mengubah apapun. The world could change its heart. Dunia bisa saja berubah hatinya. No scars to your beautiful. Tidak ada celak pada kecantikanmu. We are stars and we are beautiful. Nah, ini kalimat yang sangat penting nih, Tasya, ya. We are stars and we are beautiful. Kita semua ini adalah bintang. Ya, dan kita semua ini indah. And you don't have to change the thing. Dan kamu nggak harus mengubah apapun. The world could change its heart. No scars to your beautiful. Ya, dunia bisa saja berubah hatinya, tak ada celah pada kecantikanmu. She has dreams to be an envy. So she's starving. Dia memiliki impian agar orang iri kepadanya. Jadi dia membuat dirinya kelaparan. You know, cover girls eat nothing. Kamu tahu, perempuan yang cantik itu tidak memakan apapun. She says, beauty is pain and there is beauty in everything. Dia berkata, kecantikan adalah penderitaan dan ada keindahan dalam setiap hal. Was a little bit of hunger. Sedikit kelaparan bukanlah hal yang besar, kan? I can go a little while longer. She fades away. Ya, aku bisa melakukannya sedikit lebih lama lagi, ujarnya lalu menghilang. She don't see her perfect. She don't understand she's worth it. Dia tidak melihat dirinya sempurna dan tidak menyadari bahwa dia begitu berharga. Nah, ini nih nanti penyebab dari insecurity, soal melihat, ya. Dia tidak melihat dirinya sempurna dan tidak menyadari bahwa dia begitu berharga. Or that beauty goes deeper than the surface. Ya, atau bahwa kecantikan itu sebenarnya lebih dalam dibandingkan hanya permukaannya saja. Jadi banyak sekali orang yang cantik di luar tetapi tidak punya inner beauty, tidak bisa mengembangkan inner beauty, tidak mengenali inner beauty. So all the girls hurting, let me be your mirror. Jadi semua gadis yang sedang merasa tersakiti, biar aku menjadi cerminmu. Help you see a little bit clearer the light that shines within. Untuk membantumu melihat lebih jelas bahwa cahayamu bersinar lebih dalam. Nah, but there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you are beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. Tetapi terdapat harapan yang menunggumu dalam kegelapan. Kamu harus tahu bahwa kamu itu cantik apa adanya. Dan kamu tidak perlu mengubah apapun. Nah, itu dia. Dari Alicia Keys. Wow, maknanya luar biasa. Sejujurnya ini juga lagu favorit saya, Pak Arfan. Dimana artinya ini sangat-sangat powerful begitu ya. Menyadarkan kita bahwa kamu gak usah ganti apa-apa karena kamu memang sudah luar biasa, sudah cantik. Tapi kita akan bahas seputar ini. Karena kadang-kadang insecurities itu tetap terasa begitu ya Pak Arfan. Tapi kita mau tahu lagi, mau kenal lebih jauh lagi sebenarnya apa sih penyebabnya? Apakah ketika kita sudah bahagia, apakah tapi masih ada insecurities? Apakah itu benar kita disebut sebagai orang yang bahagia? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Dan Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Insecure maybe it's not about them, it's about you. Masih menjadi topik kami di kebersamaan pagi hari ini Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Dan kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Tasya Rustama mengundang Anda dimanapun berada begitu ya, yang mungkin sekarang sedang memulai aktivitas Anda, baik itu mungkin di mobil, mungkin bisa ke pinggir dulu begitu ya, kemudian mengirimkan atensi Anda, baik itu pertanyaan ataupun komentar, silahkan. Atau untuk Anda yang ada di transportasi umum, yang mendengarkan kami di kereta ataupun di ojek begitu ya, dimanapun Anda berada, saya undang silahkan bergabung sekali lagi 0812 11 12 959. Pernah nggak sih Smart Listeners Anda merasa insecure? Ini tidak terbatas pada perempuan begitu ya, tapi juga Anda yang laki-laki, semuanya silahkan bergabung.
Dan kita masih bersama dengan motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, kita mau kenalan dulu nih dengan insecure. Sebenarnya apa sih insecure ini? Pengertiannya sendiri, kemudian ketika kita merasakan ini tuh sensasi apa sih yang dirasakan oleh kita? Silakan. Terima kasih banyak Tasya, ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena banyak orang yang insecure tapi nggak sadar bahwa dirinya insecure. Nah itu paling parah itu ya, karena kalau nggak sadar gimana kita bisa disembuhkan kan? Kita juga nggak merasa kita sakit selalu mengatakan I'm okay gitu ya. Apa masalahnya dengan saya gitu ya? Jadi apa itu insecure? Insecure adalah perasaan tidak aman. Karena itu orang yang insecure ini tidak akan mungkin bisa bahagia. Karena dia nggak merasa aman gitu. Padahal salah satu kebutuhan manusia yang terpenting itu adalah rasa aman. Bahkan kalau kita melihat di hierarchy of needs-nya Maslow, Abraham Maslow, salah satu pelopor dalam psikologi positif, ya, dia mengatakan bahwa hierarchy of needs ada 5, dia bilang gitu ya. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik, kebutuhan makan, minum, dan sebagainya, berkembang biak, dan sebagainya. Kemudian ya level 2 adalah kebutuhan akan rasa aman gitu. Baru kemudian level 3 kebutuhan akan affection, akan cinta kasih. Baru level 4-nya adalah kebutuhan akan self-esteem, harga diri. Dan yang paling tinggi adalah kebutuhan mengenai aktualisasi diri atau self-actualization. Jadi rasa aman itu kebutuhan nomor 2 gitu, setelah fisiologis itu, setelah kebutuhan fisik gitu. Nggak mungkin orang yang tidak memiliki rasa aman itu bahagia tuh nggak mungkin gitu, karena dia selalu merasa was-was, selalu merasa sedih, selalu merasa tidak puas dengan dirinya. Nah, apa sih ciri dari orang yang insecure? Ada 3. Yang pertama adalah dia tidak merasa cukup baik gitu. Kayaknya aku nih kurang keren, kurang pinter. Selalu ada orang yang lebih daripada aku gitu ya. Nah itu ciri yang nomor 2 tuh. Ya, selalu ada orang yang lebih daripada aku. Kenapa begitu? Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Dan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita kemanapun kita pergi, kita selalu ketemu orang yang lebih keren dari kita, lebih pinter dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih cantik dari kita, lebih kaya dari kita, lebih soleh dari kita. Selalu ada yang lebih gitu. Di atas langit ada langit gitu. Jadi orang yang insecure itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Selalu merasa perlu berkompetisi dengan orang lain. Bahkan dengan orang yang sudah meninggal sekalipun. Dia ingin berkompetisi gitu ya. Padahal buat apa lagi gitu. Bahkan seseorang yang nggak dia kenal sekalipun dia ingin berkompetisi. Yang ketiga, orang yang insecure itu mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Ya, jadi dia itu sangat membutuhkan validasi gitu dari orang lain gitu. Jadi dia ketika orang lain bilang, oh ini nggak bagus, oh dia akan goyah lagi gitu. Ya dia akan selalu goyah. Dia tidak pernah percaya dengan pendapatnya sendiri gitu, tapi dia perlu nanya sama orang gitu, perlu validasi gitu. Nah itulah orang-orang yang insecure. Jadi 3 ya cirinya. Yang pertama, dia tidak merasa cukup baik, selalu merasa kurang. Yang kedua, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, selalu bersaing dengan orang lain, dengan siapapun. Yang ketiga, mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain gitu. Nah pertanyaannya, kalau ada satu aja dari 3 ini yang Anda miliki, itu berarti kalau kita bikin gampang-gampangan aja, ini bukan psikologi ya, ini bukan research gitu ya, tapi kalau kita mau bikin gampang-gampangannya aja, kalau Anda menderita satu aja, itu kasih nilai deh gitu ya, insecurity Anda, let's say 30 katakanlah gitu ya, atau 33 lah gitu ya, itu kalau Anda menderita satu ya tadi, saya kok nggak merasa cukup baik ya dengan diri saya ya, saya kok selalu merasa kurang ya, saya kok nggak pede ya gitu, itu kasih nilai 30 lah. Ya, kasih nilai 30. Anda punya insecurity 30%. Tapi Anda 2. Udah nggak cukup baik, selalu banding-bandingin diri sama orang lain. Nah, tambah lagi 60%. Nah, gitu ya. Nah, tapi kemudian bukan hanya itu, tapi kita selalu minta validasi sama orang lain. Selalu minta pendapat orang lain. Selalu terpengaruh sama orang lain. Nah, itu 90 lah nilainya gitu. Kira-kira begitu aja gampangnya. Itu gampang-gampangan aja. Ini bukan ilmiah ya. Ini gampang-gampangannya begitu. Ya. Baik, Pak Arfan. Insecurities ini apakah selalu terjadi dengan semua aspek kehidupan? Karena kan namanya aspek kehidupan kita kan banyak gitu kan layernya. Apakah ketika kita ini adalah orang yang insecure,
Apakah selalu merasakan ini di setiap layer kehidupan? Normal nggak kalau hanya ya saya cuma merasa ketika mungkin membahas sebuah topik aja nih Pak Arfan, atau ketika di fashion nih saya merasa insecure, atau ketika di bidang apa gitu yang merasa insecure. Apakah wajar jika demikian atau seperti apa? Silakan Pak Arfan. Yang sering kali terjadi begitu. Hmm. Tapi itu sesungguhnya hanya simptomnya. Misalnya begini, kok saya ngerasa misalnya ya, kok saya kurang tinggi ya, misalnya gitu ya, misalnya ya. Misalnya tinggi saya cuma 160 misalnya, kok saya merasa kurang tinggi ya gitu, misal begitu. Sehingga saya kok merasa kurang secure ketika saya harus foto berdiri, misalnya gitu ya, contoh ya. Saya merasa tuh hanya di situ aja sesungguhnya. Dalam hal yang lain saya merasa secure kok gitu. Atau misalnya, kok saya merasa kurang secure kalau ngomongin topik tertentu, misalnya topik ekonomi gitu, karena background saya kan bukan ekonomi gitu ya. Kok saya merasa nggak tahu apa-apa ya kalau bicara tentang finance ya gitu ya. Kok saya jadi kayak orang bodoh sendiri di ruangan ini kalau saya ngomongin soal finance gitu. Tapi hal yang lain saya oke kok gitu ya. Jadi seringkali kita merasa bahwa kita insecure hanya dalam satu atau dua aspek dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya orang yang insecure itu tidak ada apa istilahnya. Ketika dia insecure pada dirinya sesungguhnya. Jadi kelihatannya hanya satu dua aspek, padahal sebetulnya sama saja gitu. Kalau Anda insecure, Anda mau aspek A, aspek B, aspek C, sebetulnya Anda adalah orang yang insecure. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya begini, kalau saya bilang tadi, oh, saya kurang tinggi misalnya gitu ya. Tinggi saya misalnya cuma 160 gitu misalnya ya. Kemudian saya kalau foto tuh nggak pede. Apalagi foto sama orang-orang yang tinggi. Orang yang secure itu nggak akan pernah memikirkan itu gitu. Karena dia merasa bahwa saya sudah diberikan oleh Allah itu yang terindah untuk saya gitu. Itulah yang terindah untuk saya itu ya segitu itu gitu. Itulah yang harus saya syukuri gitu. Itulah yang saya terima apa adanya sebagai jati diri saya gitu, sebagai bagian dari diri saya gitu. Saya misalnya ngobrol sama orang, kok saya nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti finance misalnya, kok saya merasa minder, merasa insecure. Itu kan hanya aspek itu saja. Sebetulnya enggak, itu seluruh aspek kehidupan saya. Cuma itu yang paling menonjol. Gitu. Karena kan orang tidak perlu semuanya ngerti finance kan. Emang kenapa gitu? Kan orang nggak semuanya harus ngerti ekonomi kan. Orang yang secure itu merasa bahwa saya ngerti ilmu yang lain yang mungkin Anda nggak tahu gitu. Dan kalau saya tidak mengerti satu ilmu, ya emang kenapa gitu? Itu tidak mengurangi nilai saya gitu, tidak mengurangi keberhargaan saya gitu. Gitu. Jadi walaupun kelihatannya cuma satu dua aspek, sebetulnya itu menyeluruh. Yang namanya insecure itu selalu menyeluruh. Karena orang yang secure tidak pernah merasa insecure dalam satu ataupun dua aspek dalam hidupnya. Gitu. Jadi insecure itu iya atau tidak gitu aja. Iya atau tidak. Hitam atau putih begitu ya, Pak Arfan? Putih, iya. Oke, baik. Secure itu ya apapun dia, karena dia udah menerima dirinya gitu. Dan setiap orang itu pasti punya kelebihan. Dan setiap orang itu pasti punya kekurangan. Dan sebetulnya itu bukan kekurangan gitu. Kayak kalau misalnya ikan nggak bisa manjat pohon, itu kekurangan bukan? Bukan. Tapi dia bertanding lawan monyet, masalahnya monyet bisa manjat pohon. Iya kan? Itu kan bukan sebuah kekurangan gitu. Kalau misalnya kura-kura gitu misalnya ya, harus lari gitu melawan kucing misalnya gitu. Nah, kura-kura kan jalannya lambat. Itu sebuah kelemahan bukan? Bukan Bukan. kalau lawannya kucing. Itu sebuah keunikan. Jadi orang yang secure itu tidak pernah melihat kelebihan dan kelemahan. Karena kalau kita melihat kelebihan kita, kita jadi sombong. Kalau kita melihat kelemahan kita, kita jadi minder. Orang yang secure itu nggak pernah melihat kelebihan dan kelemahan. Bahasa dia bukan itu. Kosakatanya bukan kelebihan kelemahan. Kosakata bagi orang yang secure itu adalah keunikan. Oke. Jadi ngapain kalau saya ikan, ngapain saya bertanding lawan monyet gitu? Wong saya memang itu bukan bagian dari diri saya bisa memanjat. Kalau saya misalnya adalah kucing, kenapa saya harus bersaing dengan burung? Memang saya memang nggak bisa terbang dan
saya tidak bisa terbang itu bukan kelemahan saya, tapi itu adalah keunikan saya gitu. Nah Oke. itu, jadi bahasa kosakatanya aja udah beda gitu. Baik, baik, Itu tadi. baik, Pak Arfan. Ini menarik untuk saya coba dalami begitu ya. Jika saya mau membahas antitesisnya nih, Pak Arfan. Ya. Nah, kalau kita bukan dituntut, diwajibkan, disarankan untuk bisa menjadi manusia yang seutuhnya, yang bermanfaat, memaksimalkan potensi yang kita miliki, begitu ya. Ini kan kita harus sadar dulu nih, apa yang membuat kita insecure. Kalau tadi Pak Arfan bilang bahwa ketika ikan bersaing dengan monyet, itu kan dua berbeda gitu. Bagaimana dengan ikan yang bersaing dengan ikan juga nih, Pak Arfan? Tapi ikan satu insecure karena berenangnya nih nggak secepat ikan yang lainnya. Nah, ini gimana nih Pak Arfan? Apakah insecure ini kayak benar-benar merupakan sebuah hal yang nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada dampaknya sama sekali, atau sebenarnya kita butuh nih rasa insecurities? Seperti apa Pak Arfan untuk tanggapannya? Kita izin dijawab di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam Smart Happiness.